Selamat pagi, perkenalkan nama saya Perdana Ratu Semanggiring Sinaga. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait inflasi yang mencakup konsep dasar, penggolongan, pengukuran, dan pengendalian. Adapun konsep dasar terdiri dari pengertian, penyebab, dan teori. Jadi apa itu inflasi? Inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Keadaan yang menyatakan nilai uang menurun. Perubahan harga mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dari sejumlah uang dengan nilai yang sama. Adapun kriteria dari inflasi yaitu yang pertama ada kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum. Yang kedua, berlangsung secara terus-menerus. Yang ketiga, jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan. Dan yang keempat, arus uang dan arus barang tidak seimbang. Adapun penyebab inflasi terdiri dari enam, ada enam penyebabnya. Yang pertama, permintaan yang lebih besar daripada penawaran atau istilahnya tarikan permintaan. Yang kedua, kenaikan bahan baku dan biaya produksi atau desakan biaya. Yang ketiga, tekanan permintaan dan dorongan ongkos. Yang keempat, peredaran uang kartal yang tidak terkendali. Yang kelima, kekacauan politik dan ekonomi. Dan yang keenam, tuntutan kenaikan upah. Adapun teori inflasi ada tiga. Yang pertama itu teori Keynes. Pada teori ini, inflasi diakibatkan oleh keinginan masyarakat untuk hidup di luar batas kemampuan ekonominya, sehingga terjadi perebutan rezeki antar kelompok. Lalu ada teori kuantitas oleh Irving Fisher yang menjelaskan bahwa inflasi itu diakibatkan oleh dua faktor. Yang pertama, jumlah uang yang beredar, dan harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang. Dan yang ketiga ada teori struktural yang menyatakan bahwa inflasi disebabkan oleh faktor struktural di negara berkembang, seperti penerimaan ekspor rendah sehingga kelangkaan devisa, dan pertumbuhan bahan bakok tidak mampu mengimbangi pertumbuhan permintaan. Selanjutnya, penggolongan inflasi berdasarkan besarnya, penyebabnya, dan sumbernya. Inflasi berdasarkan besarnya ada empat. Yang pertama itu inflasi ringan, bila inflasi itu di bawah 10%. Inflasi sedang dengan besaran 10% sampai 30%. Inflasi berat dengan besaran 30% sampai dengan 100%. Dan ada hiperinflasi bila di atas 100%. Berdasarkan penyebabnya ada tiga, demand pull inflation, cost push inflation, dan import inflation. Demand pull inflation. Nah, eh, pada inflasi ini disebabkan oleh kenaikan permintaan agregat. Nah, kita bisa lihat ada eh, skemanya di mana ada yang pertama itu kenaikan mula-mula pada tingkat E, pada tingkat pada tingkat harga P0 dan output Y0. Kenaikan permintaan agregat mengakibatkan kurva permintaan agregat berpindah ataupun bergeser dari AD ke AD apostrofi. Nah, apostrof. Nah, keseimbangan yang baru tercipta ini eh, menyebabkan adanya E apostrof, di mana harga naik dari P0 menjadi P apostrof atau inflasi, sedangkan output naik dari Y0 ke Y apostrof. Pada kasus inflasi permintaan, kenaikan harga output atau P diiringi dengan kenaikan jumlah output atau Y yang dihasilkan. Pada giliran berikutnya, kenaikan harga output P juga akan mengakibatkan
kenaikan harga input akibat kenaikan permintaan input yang dibutuhkan untuk jumlah output. Lalu ada cost plus inflation disebabkan oleh penurunan penawaran agregat. Nah, jadi awalnya itu eh, keseimbangan mulai itu ada di E pada tingkat harga P0 dan Y0. Nah, kenaikan biaya produksi mengakibatkan kurva penawaran agregat bergeser A dari AS ke AS apostrof. Keseimbangan yang baru tercipta di E apostrof ini di mana harga naik dari P0 menjadi P apostrof atau yang disebut inflasi. Sedangkan outputnya malah turun dari Y0 ke Y apostrof. Pada kasus inflasi biaya, kenaikan harga output atau P diiringi dengan jumlah penurunan output atau Y yang dihasilkan. Nah, dalam hal ini, kenaikan harga output atau P didahului dengan kenaikan harga input yang mengakibatkan kenaikan biaya produksi. Lalu ada import inflation. Nah, terjadi akibat peningkatan harga barang-barang impor yang digunakan untuk proses produksi, sehingga menyebabkan biaya produksi meningkat. Nah, kita bisa lihat pada kurvanya, eh, permintaan naik dari AD1 ke AD2, ag- eh, agregat demand 1 ke agregat demand 2. Sementara produsen tidak dapat memenuhi permintaan karena biaya untuk proses produksi itu meningkat, sehingga kurva penawaran berkurang dari agregat supply 1 ke agregat supply 2. Harga akan mengalami peningkatan dari P1 ke P2, sementara outputnya tidak mengalami perubahan. Lalu ada jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Ada inflasi domestik yang bersumber dari dalam negeri dan terjadi jika defisit anggaran pemerintah dibiayai dengan mencetak uang baru. Jadi, ada defisit anggaran pemerintah dan pemerintah mengeluarkan ataupun mencetak uang baru sehingga uang yang beredar itu makin banyak. Gagal panen ataupun faktor lain yang sumbernya dari dalam negeri. Lalu ada inflasi yang diimpor. Inflasi yang diimpor dari luar negeri melalui perdagangan antar negara dan terjadi melalui kenaikan barang atau jasa impor. Lalu ada juga pengukuran inflasi. Nah, pengukuran inflasi menggunakan beberapa indeks. Yang pertama, ada indeks harga konsumen atau IHK, lalu ada indeks harga perdagangan besar atau IHPB, dan ada harga implisit atau PDB deflator. Nah, ada rumusnya. Untuk IHK itu menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang diberi konsumen pada periode tertentu. Kalau IHPB yaitu tingkat harga barang atau dan jasa yang diterima produsen pada tingkat produksi dalam periode tertentu. Lalu ada indeks harga implisit eh, ataupun PDB inflator, di mana indeks ini lebih efektif digunakan karena menggambarkan tingkat harga barang dan jasa secara keseluruhan pada periode tertentu. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini diketahui bahwa harga sepotong baju di tahun 2023 itu adalah 100.000 dan pada tahun 2024 menjadi 115.000. Nah, kita menjawab menggunakan IHK di mana inflasi tahunan sama dengan harga saat ini dikurangi harga tahun sebelumnya, lalu dibagi harga tahun sebelumnya, kemudian selanjutnya dikali 100%. Sehingga hitungannya menjadi 115.000 dikurangi 100.000 lalu dibagi lagi dengan 100.000 dikali 100%, sehingga 15.000 dibagi 100.000 itu menjadi 15%. Nah, bila kita kelompokkan, ini menjadi kategori inflasi sedang. Lalu di sini ada pengendalian inflasi. Nah, jadi pengendalian inflasi itu meliputi dua kebijakan. Yang pertama ada kebijakan moneter dan ada kebijakan fiskal. Kalau kebijakan moneter itu yang pertama ada
operasi pasar terbuka, di mana jumlah uang yang beredar dikurangi dengan cara menjual surat berharga yang dimiliki oleh bank sentral. Sehingga uang yang tadi itu banyak beredar di masyarakat ataupun di bank, masuk masuk kembali ke bank sentral. Lalu ada tingkat bunga diskonto, yaitu jumlah uang yang beredar dikurangi dengan menaikkan tingkat bunga diskonto. Lalu ada rasio cadangan wajib atau giro wajib minimum, di mana sebagian simpanan di bank umum itu tidak boleh dipinjamkan. Jadi ada limitnya. Lalu ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu ada dua, di mana eh, pemerintah mengurangi pengeluaran pemerintah yang nantinya akan menurunkan permintaan agregat. Lalu ada menaikkan tarif pajak. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi inflasi. Apabila ada tutur kata ataupun ucapan yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan materi terkait pengangguran. Di sini kita akan membahas definisi dan dampak pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dan kebijakan makroekonomi untuk mengatasi pengangguran. Adapun definisi pengangguran adalah suatu keadaan bagi seseorang yang tergolong ke dalam kategori angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Atau menurut BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia, pengangguran itu adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu dan berusaha memperoleh pekerjaan. Adapun dampak pengangguran terhadap ekonomi, yang pertama itu pengangguran akan berdampak kepada kondisi politik, sosial, dan ekonomi. Lalu ada kesejahteraan masyarakat yang akan terpengaruh, lalu ada mengurangi pendapatan masyarakat, mempengaruhi prospek pembangunan ekonomi jangka panjang, serta mempengaruhi GDP. Nah, di sini kita akan membahas jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Ada pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi ketika eh, seseorang itu kesulitan dalam mencari pekerjaan, kesulitan sementara dalam mempertemukan pekerja dengan lowongan kerja yang ada. Lalu ada pengangguran siklikal yang terjadi karena adanya fluktuasi aktivitas ekonomi ataupun siklus bisnis seperti resesi yang mengakibatkan permintaan terhadap tenaga kerja itu berkurang. Lalu ada pengangguran struktural disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi seperti keterampilan yang tidak diinginkan oleh pemberi kerja yang tidak sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja. Lalu ada pengangguran teknologi yang terjadi akibat peningkatan penggunaan mesin dan kemajuan teknologi. Lalu ada eh, jenis pengangguran berdasarkan ciri ataupun waktu kerjanya. Ada pengangguran terbuka yang timbul sebagai akibat dari pertambahan lowongan kerja yang lebih rendah daripada pertambahan tenaga kerja. Lalu ada pengangguran terselubung terjadi pada orang yang mempunyai pekerjaan, tetapi aktivitas ataupun produktivitasnya itu rendah. Lalu ada setengah menganggur, di mana tenaga kerja tidak bekerja secara optimum dengan bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Lalu ada pengangguran musiman yang disebabkan oleh perubahan musim ataupun terjadi pada waktu tertentu. Contohnya pada sektor pertanian atau perikanan. Lalu kita akan membahas penghitungan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran itu eh, diperoleh dari jumlah penganggur dibagi dengan angkatan kerja, lalu dikalikan 100%. Contoh soalnya, tingkat kita memiliki suatu soal di mana diketahui bahwa sebuah negara memiliki data jumlah penduduk usia kerjanya itu 20 juta orang. Lalu jumlah angkatan kerja 13 juta orang dan jumlah pengangguran 1,3 juta orang. Nah, kita akan mencari tingkat pengangguran di mana jumlah penganggur dibagi jumlah angkatan kerja kali kali 100%, di mana 1,3 juta dibagi 13 juta
lalu dikali 100%, yaitu 10%. Jadi tingkat penganggurannya 10%. Nah, bagaimana untuk mengatasi pengangguran ini? Ada dua kebijakan makroekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal, di mana pemerintah itu meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk menyokong ataupun menciptakan lapangan kerja dan juga menstimulus kondisi perekonomian masyarakat sehingga tenaga kerja itu terserap. Lalu ada menurunkan pajak. Untuk kebijakan moneter, yaitu dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar, sehingga suku bunga akan menurun dan investasi itu akan meningkat. Nah, bila investasi meningkat, nanti akan mendorong pengeluaran agregat. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi pengangguran, dan demikian juga video ini akan selesai di mana saya telah menjelaskan materi terkait inflasi dan pengangguran. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih.